Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberikan semangat untuk terus belajar. Perkenalkan, nama saya Rara Eria dengan NIM 11308500009, Program Pendidikan Matematika, Mata Kuliah Pengembangan Pembelajaran Matematika, Dosen Pengampu Ibu Citra Utami, SPD MPD. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi barisan dan deret aritmatika kelas 9 semester 2. Kompetensi dasar dalam materi ini yaitu 3.5 menganalisis barisan dan deret aritmatika, 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Untuk indikatornya yaitu 3.5.1 menemukan perbedaan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika. 3.5.2 menganalisis konsep barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah. 4.5.1 memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. 4.5.2 memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Masih ingatkah kalian tentang pola-pola bilangan? Ada pola bilangan persegi, persegi panjang, pola segitiga, pola bilangan asli, pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, dan lainnya. Nah, pola-pola bilangan ini ada kaitannya dengan materi yang sedang kita pelajari saat ini, yaitu barisan dan deret aritmatika. Melalui video pembelajaran ini, diharapkan dapat membantu kalian dalam 1. Menemukan perbedaan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yang kedua, menganalisis konsep barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah dengan mandiri. Yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dengan mandiri. Yang keempat, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dengan cermat. Tahukah kalian bahwa penerapan konsep barisan dan deret aritmatika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, ketika kalian ingin menjadi seorang pengusaha misalnya, perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris hitung. Kamu jadi bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugianmu. Selain contoh di atas, barisan dan deret aritmatika juga berfungsi untuk menentukan banyaknya anggota penonton setiap tingkatan tribun. Biasanya, setiap tingkatan tribun memiliki jumlah kursi yang berbeda-beda, mengikuti barisan aritmatika. Sekarang, bisakah kalian menyebutkan contoh lain manfaat dari barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan gambar 2.2. Gambar apakah di atas? Ya, gambar tersebut merupakan speedometer motor. Di situ terlihat ada angka dari 0, 20, 40, dan seterusnya. Apakah gambar tersebut termasuk barisan aritmatika? Kalau ya, mengapa disebut barisan aritmatika? Kalau bukan, mengapa bukan disebut barisan aritmatika? Gambar 2.2 dapat kita amati bahwa barisan tersebut yaitu 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, dan seterusnya. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai A atau U1 sama dengan 0, B sama dengan 20, U2 sama dengan 20, U3 sama dengan 40, U4 sama dengan titik-titik, U5 sama dengan 80, U6 sama dengan titik-titik. Coba kalian isi nilai U4 dan U6. Tentunya masih mudah ya ketika kita ingin mengetahui nilai U1 sampai U6. Namun bagaimana dengan U100? Untuk mencari nilai suku ke-100 tersebut dapat dengan mudah menggunakan rumus barisan aritmatika. Misalkan terdapat deret
20 ditambah 40 tambah 60 tambah 80 tambah 100 tambah 120 tambah 140 tambah 160 dan seterusnya. Dapat kita ketahui bahwa jumlah dua suku pertama yaitu sama dengan 60. 60 tersebut kita dapatkan dari menjumlahkan 20 ditambah 40. Jumlah tiga suku pertama yaitu 120. 120 tersebut kita dapatkan dari menjumlahkan 20 ditambah 40 ditambah 60. Nah, sekarang coba kalian hitung berapa jumlah 4 suku pertama dan 20 suku pertama. Untuk mencari jumlah 20 suku pertama dapat dengan mudah menggunakan rumus deret aritmatika. Nah, teman-teman, kita dapat mengetahui konsep barisan dan deret aritmatika menggunakan alat peraga baretrika atau yang disebut barisan dan deret aritmatika. Ini adalah alat peraga barisan dan deret aritmatika atau yang disingkat baretrika. Di dalam baretrika ini terdapat U1, U2, U3 sampai dengan U8 atau bisa juga disebut dengan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke-8. Di sini juga terdapat kolom untuk mengisi rumus suku ke N dan juga jumlah suku ke N. Nanti diharapkan kita dapat mengetahui rumus untuk mencari suku ke N atau barisan aritmatika dan juga rumus jumlah suku ke N atau deret aritmatika. Nah, di sini saya juga menyediakan kertas yang berwarna hitam yang nantinya akan kita misalkan sebagai A atau suku pertama. Selain potongan kertas hitam tadi, di sini saya juga menyediakan potongan kertas yang berwarna pink yang akan kita misalkan sebagai B atau bisa juga kita sebut sebagai beda. Nah, langsung saja potongan kertas yang berwarna hitam ini kita tempelkan pada kotak yang berwarna hijau. Perlu kita ingat bahwa potongan kertas yang berwarna hitam ini kita misalkan sebagai A atau suku pertama. Selanjutnya, potongan kertas yang berwarna pink ini kita letakkan pada kotak yang berwarna putih. Perlu kita ingat bahwa potongan kertas yang berwarna pink ini kita misalkan sebagai B atau beda. Kita dapat melihat bahwa U1 di sini hanya ada kotak berwarna hijau yang diisi oleh kertas berwarna hitam, sehingga U1 sama dengan A. U2 sama dengan A ditambah potongan kertas yang berwarna pink tadi kita misalkan sebagai B. Berarti U2 sama dengan A ditambah B. Selanjutnya U3. Di sini ada satu potongan kertas berwarna hitam dan dua potongan kertas berwarna pink, sehingga dapat kita tulis sebagai A ditambah 2B.
Perhatikan di sini, kita dapat melihat bahwa U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah 2B, U4 sama dengan A tambah 3B. Dari mana kita dapat mengetahui bahwa U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, dan seterusnya? Nah, ternyata ini dapat kita ketahui melalui rumus barisan aritmatika yang akan kita cari nanti. Dalam barisan dan deret aritmatika, diperlukan rumus agar lebih efisien tanpa mencari manual satu persatu suku-sukunya. Coba kalian isi titik-titik ini agar kalian dapat menemukan rumus barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk mengetahui rumus suku ke n barisan aritmatika, kita dapat mengisi titik-titik yang telah disediakan. Jika suku pertama atau U1 barisan aritmatika dinyatakan dengan A dan B dinyatakan dengan B, maka U1 sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 sama dengan A tambah B tambah B. Berarti sama dengan A tambah 2B. U4 sama dengan A tambah 2B ditambah B, berarti sama dengan A tambah 3B. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi barisan aritmatika adalah, barisan bilangan adalah barisan yang memiliki pola yang tetap. Selanjutnya, untuk menemukan rumus deret aritmatika, coba kalian isi titik-titik yang tersedia ini. Kemudian, untuk mendapatkan rumus deret aritmatika, kita dapat mengisi titik-titik yang telah disediakan. Perhatikan permasalahan berikut ini dan tulis hasilnya. Diketahui U1 tambah U2 tambah U3 seterusnya sampai UN disebut deret aritmatika. Misalnya, UN sama dengan M. Jika jumlah dari N suku pertama deret aritmatika dilambangkan Sn, maka Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik tambah M. 1. Sn sama dengan A tambah A ini dapat dari U1. Kemudian U2 sama dengan A tambah B sampai seterusnya. Kemudian yang kedua, Sn sama dengan, nah yang kedua ini kita tulis kebalikan dari yang pertama tadi. Jadi nulisnya dari M. M tambah M dikurang B tambah titik-titik tambah A tambah B ini ditambah A. Jumlahkan persamaan 1 dan 2. Jadi Sn tambah Sn yaitu 2 Sn sama dengan A tambah M. A ditambah dengan M. Kemudian A tambah M tambah titik-titik A tambah M dan seterusnya. Perhatikan bahwa A tambah M ini maksudnya adalah N suku. 2 Sn sama dengan N ditambah, berarti kan A tambah M ini kan tadi kan adalah N suku. Berarti 2 Sn sama dengan N A ditambah M. Nah, Sn sama dengan 2-nya kita pindah ruaskan menjadi bagi. Berarti Sn sama dengan N per 2 A ditambah M. Ingat bahwa M ini tadi sama dengan UN. M sama dengan UN. Maka Sn sama dengan N per 2. Berarti sama dengan A ditambah UN. Nih, M tadi kan sama dengan UN. Berarti A tambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2 A. Rumusnya UN tadi kan tambah A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi Sn sama dengan N per 2 A ditambah A 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah,
Jadi deret aritmatika adalah jumlah suku ke n pada barisan aritmatika. Tadi kita sudah mendapatkan rumus untuk mencari suku ke n barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Sedangkan untuk rumus jumlah suku ke n atau yang kita sebut sebagai deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN tutup kurung. Nah, jumlah suku ke n ini ada dua rumus. Yang pertama yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Dan rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, karena kalian sudah mengetahui rumus barisan dan deret aritmatika, coba sekarang kerjakan soal ataupun permasalahan nomor 3. Selanjutnya, untuk permasalahan nomor 3, dari soal kita dapat mengetahui bahwa nilai suku pertama atau A-nya yaitu 500 dan nilai B-nya atau bedanya juga 500. Berapa tabungan Siti yang ditabung pada hari ke-7? Nah, dari soal kita dapat mengetahui bahwa rumus yang digunakan adalah barisan aritmatika. Jadi UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Karena yang ditanya adalah pada hari ke-7, maka N-nya kita ganti dengan 7. Jadi U7 sama dengan A-nya ini kan tadi 500, berarti 500 ditambah N-nya 7, 7 dikurang 1, B-nya juga 500, berarti dikali 500. U7 sama dengan 500 tambah 7 dikurang 1, hasilnya 6 dikali 500. U7 sama dengan 500 tambah 6 dikali 500 yaitu 3000. U7 sama dengan 500 ditambah 3000 yaitu 3500. Jadi tabungan Siti yang ditabung pada hari ke-7 adalah 3500. Untuk soal yang B, yaitu berapa jumlah total tabungan Siti pada hari ke-7. Jika yang ditanyakan adalah jumlah total, maka kita dapat menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N dikurang 1 dikali B. Karena yang ditanyakan adalah pada hari ke-7, maka N-nya diganti dengan 7. Jadi S7 sama dengan N-nya tadi kita ganti dengan 7. 7 per 2 dikali dalam kurung 2. A-nya tadi 500 tambah N-nya yaitu 7. 7 dikurang 1 dikali B-nya juga 500 dikali 500. Sn sama dengan 7 per 2. 2 dikali 500 sama dengan 1000 ditambah 7 dikurang 1 yaitu 6. 6 dikali 500 yaitu 3000. Sn sama dengan 14.000. Jadi total tabungan Siti pada hari ke-7 adalah 14.000. Nah, karena kita sudah menyelesaikan permasalahan soal nomor 3, sekarang coba kalian buat kesimpulan mengenai hasil pembelajaran kita hari ini dengan mengisi titik-titik yang telah disediakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pengertian barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki pola yang tetap. Pengertian deret aritmatika yaitu jumlah suku ke n pada barisan aritmatika. Perbedaan barisan dan deret aritmatika yaitu barisan aritmatika adalah susunan angka dengan selisih yang konstan, sedangkan deret aritmatika adalah jumlah angka-angka dalam suatu barisan. Rumus untuk mencari suku ke n barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Rumus untuk mencari deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 dikali B. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya coba kalian kerjakan soal latihan secara individu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.